Menyerahnya Jepang kepada sekutu menjadi kesempatan Indonesia dalam usaha proklamasi kemerdekaan. 10 Agustus 1945. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Sultan Syahrir mendengar kabar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan memberitakan ini kepada para pemuda. Ada kabar baik. Di koran diberitakan bahwa Jepang telah mengalami kekalahan. Mereka telah mengalah kepada pasukan sekutu. Artinya kekuasaan Jepang ke Indonesia telah kendor. Ini menjadi kesempatan kita untuk memerdekakan negara ini. Ya, benar sekali. Kita harus mendesak Soekarno agar supaya mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, setuju. Setuju? 14 Agustus 1945. Assalamualaikum. Kami akan membicarakan hal penting. Apakah Soekarno ada? Para pemuda pun pergi ke rumah Soekarno dengan maksud untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Ada yang ingin bicarakan? Jadi seperti yang kita ketahui, kondisi di Jepang saat ini sedang diambang kekalahan. Dan ini adalah kesempatan kita untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bukankah ini terlalu buru-buru? Kekuasaan Jepang ini telah lengah bung, dan sekarang Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kita harus secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalian juga tidak berhak memproklamasi kemerdekaan ini karena itu dibahas dan pula SPKI. PPKI hanyalah anggota di Jepang, Bung. Itu hanyalah tipuan mereka. Oke, ini ada yang bicarakan? Kami harap Anda tidak membocorkan hal ini. Mendengar respon dari Soekarno, para pemuda pun pamit pulang dengan ketidakpuasan atas respon Soekarno. Baiklah, kalau gitu kita pamit. Sementara itu, Soekarno memanggil para golongan tua untuk membicarakan tentang desakan para pemuda. Bagaimana, Bu? Apa kita harus mengikuti para pemuda untuk mempromosikan kemerdekaan? Kita tidak boleh menjawab. Kita harus mempersiapkan ini dengan matang. Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih kecil. Baiklah, kita akan membicarakan itu nanti. 15 Agustus 1945. Harus meyakini Soekarno-Hatta agar tidak mempercayai Jepang. Berarti kita harus mengasingkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Kemana kita harus mengasingkan Soekarno? Karena Dengklok, karena di situ aman. Baiklah, kalau begitu. 16 Agustus 1945. Assalamualaikum. Salam, ada apa ini? Oh, Lepaskan Bung Karno dan Bung Hatta itu, kita bicarakan baik-baik. Soekarno dan Bung Hatta, maafkan kami. Dengan cara inilah kami meyakinkan bahwa kami siap untuk merdeka. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta pun menyetujui untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu mereka pun pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah teks proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Jadi Laksamana, Saya di sini akan menyusun naskah teks proklamasi. Baik, jika ada yang diperlukan katakan saja.
Di sini ada pen dan kertas. Oke, baik. Lalu Soekarno pun menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah teks proklamasi. Lalu Soekarno pun, setelah disetujui bersama, teks proklamasi pun ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi. Sudah, Bu. Setelah selesai menyusun naskah teks proklamasi, mereka pun pulang ke kediamannya masing-masing. 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.